Selamat datang di channel Kayden Harvey. Film kali ini bertema pembunuhan yang bercampur horor, mengisahkan tahun 76, seorang wanita bernama Nettie Knox yang dibakar hidup-hidup karena dia dianggap sebagai pelacur dan penyihir oleh tetangga. Nettie bersumpah akan membalas dendam. Setelah 50 tahun kemudian muncul seorang pria yang menculik wanita dan membunuh beberapa orang. Ada hubungan apa pria misterius ini dengan rumah milik Nettie Knox? Mari kita tonton alur film yang berjudul Nettie Knox. Film diawali dengan beberapa ibu-ibu yang menggedor kamar seorang wanita yang bernama Nettie Knox sedang enak-enak dengan pria. Ibu-ibu itu meminta penyihir itu keluar dan memberikan buku hitamnya. Pria itu mendorong Nettie keluar dan langsung diserbu para ibu-ibu lalu diseretnya keluar rumah. Salah satu wanita itu meminta kembali buku hitam itu atau dia akan dibakar dalam gudang. Nettie malah menantangnya, lalu diseretnya ke dalam gudang dan disiram bensin. Wanita itu memberikan kesempatan terakhir. Di mana buku itu? Tapi Nettie hanya berkata sampai bertemu di neraka dan akan kuhantui kalian, lalu terbakarlah gudang itu bersama Nettie. 47 tahun kemudian, di keluarga White yang ibunya selalu sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan ayahnya sudah berpisah dan memiliki kehidupan baru. Saat sedang sarapan, Jolie menunjukkan topeng buatannya untuk Halloween nanti, tapi kakaknya tidak memperdulikannya. White yang akan pergi bersekolah, melihat temannya Robbie sedang memegang ponselnya. White langsung merebutnya tapi malah membuat ponselnya rusak. White belum membayar tagihan ponselnya karena tidak punya uang, lalu Robbie menawarkan untuk melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan uang tapi kita harus bolos sekolah. Jolie mendengar kalau mereka akan bolos, meminta untuk ikut mereka atau akan melaporkan kepada ibunya. Britt yang akan pergi ke kampus karena ada tugas langsung meninggalkan mereka dan meminta jangan main-main sepulang sekolah. Robbie mengizinkan Loli ikut tapi jangan banyak tanya, lalu mereka bertiga ke sebuah rumah untuk mencuri kawat tembaga di rumah kosong. Sedangkan Britt yang sudah sampai di kampus menemui kekasihnya yang sedang membuat boneka Nettie Knox untuk bakar pas acara Halloween nanti. Sekarang mereka memasuki rumah untuk mencuri kawat tembaga, tapi ternyata di rumah itu ada orang. White yang marah karena Robbie berbohong kalau rumah itu kosong. Kemudian Robbie dan Loli akan mengalihkan perhatian pria itu dengan membunyikan bel dari depan, lalu White harus mengambil kawat itu lalu pergi. Sekarang Robbie mencoba menekan bel dan saat Loli melihat pria itu akan keluar membuka pintu, mereka berdua langsung berlari pergi, sedangkan White langsung mengambil kawat tembaga itu dengan gugup dan kemudian pergi. Walau mereka berhasil, White tetap kesal karena ternyata ada orang di sana. Robbie yang menenangkannya mengatakan kita sudah berhasil dan ponselmu akan aman. Tiba-tiba Robbie punya ide jahil, mengajak Jolie melakukan Nettie Knox di rumah orang. Jolie tentu mau tapi dilarang oleh White. Robbie mengatakan kalau White itu pengecut, kemudian meminta White yang melakukan jika bukan pengecut dan bertaruh $25. White akhirnya setuju dan menuju ke rumah itu untuk mengetuk sebanyak 9 kali, diikuti oleh Robbie. Sialnya saat mengintip ke dalam rumah itu, mereka malah melihat wanita dipukul oleh seorang pria, langsung mereka bersembunyi saat pria itu keluar memeriksa. White dan Robbie kembali melihat ke dalam rumah itu, dan melihat wanita itu dipukul pakai pajangan lilin, langsung mereka semua pergi dari sana. Mereka langsung melaporkan kejadian yang dilihat ke kantor polisi, tapi mereka tak berani memberikan nama mereka karena takut. Setelah melaporkan kejadian tersebut mereka kembali. Britt sedang cemas, karena White dan Loli tak ada kabar, tapi pacar Britt sedikit cemburu dengan Britt karena peduli dengan mereka. Britt menerima telepon yang menanyakan seorang gadis bernama Grace, karena Grace hilang sejak semalam. Saat kembali ke rumah, Britt bertanya kepada mereka dari mana, tapi White suruh diam karena kedua orang tuanya sedang bertengkar, lalu Britt meminta kekasihnya untuk pulang. Ibunya White meminta maaf kepada anak-anaknya karena mendengar keributan tadi, lalu kembali pergi bekerja. Sedangkan hilangnya Grace sudah masuk berita. Pria tersebut sekarang ini menonton film yang seorang wanita diculik dan dibunuh, dan merasa kalau wanita di dalam film tersebut memintanya untuk membunuh mereka semua. Di kamar Loli bermimpi buruk, kemudian White menghampirinya, tiba-tiba suara ketukan pintu berbunyi. Loli bertanya berapa ketukan, White langsung keluar ingin membuka pintu tapi Loli melarangnya. Sampai ibunya sendiri yang membuka pintu dan ternyata seorang polisi yang memeriksa. Karena ada laporan dari tetangga masalah KDRT. Sang polisi memperingatkan agar tidak membuat keributan, lalu pergi.
Brit dan kekasihnya sedang bercumbu, tapi mereka tak sadar kalau sedang diperhatikan oleh pria misterius. Brit harus kembali ke rumahnya dan meminta pacarnya untuk pulang. Brit yang berjalan sendiri di kegelapan, merasa ada yang mengikutinya. Dengan terburu-buru dia masuk ke dalam rumahnya, tapi pria tersebut tetap menatapnya dari bawah melihat Brit yang berganti pakaian. Di rumah, Robbie melihat ibu dan pacarnya bermesraan membuatnya merasa jijik. Kemudian Robbie bertanya kepada pacar ibunya, "Apa ada kenalan yang mau membeli kawat tembaga? Berikan 5 menit akan aku carikan," ucap pria itu. Pacar ibunya akan memberikan $20 untuk kawat itu, karena ini kawat curian. Robbie meminta lebih dan akhirnya diberikan $25. Robbie pergi keluar, lalu melihat selembaran poster wanita hilang. Ada hadiah besar jika bisa menemukannya. Kemudian Robbie menemui White dan memberikan selembaran tadi, dan Robbie merasa wanita yang hilang ini yang kita lihat di rumah itu. Bahkan polisi tak melakukan apa-apa, padahal kita sudah melapor. Robbie berkata kalau orang itu yang membunuh wanita ini, dan hanya kita yang tahu. Kita harus cari tahu orang ini dan kita butuh hadiahnya. Lalu White mengajak Robbie ke rumahnya untuk memeriksa siapa yang tinggal di rumah itu, karena ibunya ada aplikasi perumahan. Setelah memeriksa ternyata rumah itu telah disita dan pemiliknya tak terdaftar. White berniat ke kantor ibunya dan memeriksa datanya. Robbie memiliki ide dan langsung pergi. Setelah pria itu menonton film yang mencuci otaknya, lalu ada yang melempar sebuah bola dan ada tulisan berisi "Kami tahu perbuatanmu." Lalu dia memeriksa sidik jari dari bola tersebut. Di sekolah Robbie terus memaksa supaya White mau membantunya untuk membujuk pria ini untuk menyerahkan diri dan bisa mendapatkan hadiah. Saat White membuka lokernya, banyak bola yang berjatuhan, dan sekarang dia tahu siapa kita. White menuju ke kantor ibunya untuk mencari data pemilik rumah tersebut. Saat berhasil menemukannya, Tuan Meredith memergokinya. White memberikan alasan butuh data itu untuk tugas laporannya. Kemudian Tuan Meredith mengajaknya ke ruangan dia dan menceritakan sejarah rumah itu. Rumah ini tak laku terjual selama 50 tahun. Ibunya hampir berhasil menjual rumah itu tapi gagal karena pembeli tahu sejarahnya. Pemilik rumah itu adalah Natty Knock. Dia anak dari pasangan petani Jerman yang religius. Suatu saat dia kepergok tidur dengan pria oleh orang tuanya, lalu diseret dia ke jalan. Kemudian dia pergi ke LA untuk menjadi artis, dan dia sempat bermain film. Saat pamornya mulai meredup, dia berhenti main film. Dia kembali ke rumahnya bersama dengan anak kecil, rumahnya yang sudah ditinggal lama oleh keluarganya. Banyak pria di kota itu yang ingin tidur dengan Natty, sampai para istri tak menyukai rumah bordil milik Natty dan buku hitam yang berisi nama suami mereka. Akibat peran yang pernah dimainkan Natty, tidak tahu kenapa para istri menganggap kalau Natty adalah seorang penyihir dan pelacur. Sempat diusir, tapi Natty menolak dan tetap sibuk dengan bisnisnya dan sibuk menuliskan nama-nama suami mereka. Saat para istri meminta buku hitam tersebut dan ditolak oleh Natty, kemudian dia dibakar di dalam gudang. Sedangkan anaknya Ned direhabilitasi, mereka merusak otaknya dengan kejut terapi, tapi dia meninggal di bangsal tahun 2008, dan mereka menguburnya di peti murahan Oak Hill. Robbie diam-diam memasuki rumah itu dan memeriksanya. Dia menemukan dompet pria itu dan mengambil uangnya. Saat memasuki ruang tengah dia melihat pria itu sedang tidur karena mabuk. Toby ingin mengambil bola kasti tapi tiba-tiba di cermin muncul wajah Natty Knock. Dia terkejut dan langsung bersembunyi di bawah meja. Pria itu sempat sadar dan menghampiri meja dekat Robbie tapi kembali pingsan. Sebelum Robbie keluar dia melihat seragam polisi. Brit yang mengendarai mobil bersama White dan Lolly diberhentikan oleh polisi karena lampu belakang dan plat mobilnya mati. White memberikan alasan kalau ban sepedanya kempes dan memintanya untuk memberi tumpangan karena habis dari kantor ibunya dan sudah larut malam. Sang polisi memaafkan dan meminta agar segera memperbaiki lampu dan perpanjang platnya. Brit bertanya kepada Lolly apakah baik-baik saja, tapi Lolly dengan menangis menceritakan semuanya. Kalau mereka telah mencuri kawat tembaga dan melihat seorang wanita dianiaya oleh seorang pria, mungkin sudah mati tapi polisi tidak menyelidikinya sama sekali. Brit yang mendengar ucapan Lolly terkejut. Tuan Meredith memasuki rumah Natty Knock, lalu meletakkan sebuah patung keramik dan hanya mengatakan maaf, lalu memeriksa ruangan dengan membawa tongkat besi. Tiba-tiba Abner sudah di belakangnya. Meredith mengatakan kalau kau tak boleh di sini. Rumah ini bukan milik siapapun lagi. Meredith bertanya siapa kau, dan memintanya mundur tapi Abner malah membunuhnya.
Di kantor polisi, pacar dari ibu Robi diperiksa masalah pencurian kawat tembaga, karena ada yang melihat Toyota hitam terlihat di daerah sana dan detektif mengatakan kalau kau membawa mobil hitam. Tapi pria itu mengatakan bukan hanya dia tapi jutaan orang membawa mobil itu dan hentikan ini, detektif melihat Abner lewat. Sedangkan Abner menemui rekannya dan meminta bantuan untuk memeriksa pemilik sidik jari ini. Awalnya temannya tidak bisa membantu karena harus punya izin resmi untuk memeriksa sidik jari. Tapi Abner memberikan 2 tiket pertandingan, itu membuat temannya setuju dan akan memberikan hasilnya malam ini. Tanpa sengaja Abner berpapasan dengan Britt yang sedang ingin bertemu dengan detektif Squares, untuk melaporkan soal pembunuhan gadis yang hilang di televisi. Mendengarnya Abner mengantarkan Britt dengan tujuan lain. Untungnya detektif Squares melihat dan memanggil Britt untuk ikut dia. Di ruang interogasi, Britt menceritakan tentang temannya yang bermain naughty knock dan mengetok pintu rumah orang sebanyak 9 kali. Tapi temannya tidak kabur dan melihat pria menyeramkan menyiksa seorang gadis dan dia yakin kalau gadis itu yang berada di poster. Detektif mengatakan kenapa bukan temanmu yang datang melapor dan jika sudah melapor ke polisi, kenapa polisi tidak melakukan penangkapan di TKP. Britt mengatakan kalau temannya takut dan jika gadis itu ditemukan kemungkinan masih hidup, karena dia teman sekolahnya. Lalu detektif memberikan kartu namanya dan akan menyelidikinya. Diane yang sampai di kantornya mencari Tuan Meredith, tapi rekannya mengatakan tidak melihatnya hari ini dan dia ada meninggalkan sesuatu di mejamu. Saat Diane memeriksa dokumennya dan pesannya tentang masalah White. Di rumah, Britt mengatakan sudah melaporkan semuanya kecuali kawat tembaga, dan juga merahasiakan nama kalian. Ibu mereka ada lembur nanti malam, Britt mengajak mereka keluar untuk bersenang-senang. White ingin memberitahu Robbie kalau masalah sudah selesai, tapi Britt mengatakan kalau dialah yang telah menyeretmu dalam masalah ini. Diane datang ke rumah tua itu, kemudian Abner menyapanya. Diane yang terkejut kemudian memberitahukan kalau mau memeriksa rumah ini karena seperti ada yang menempatinya, lalu Abner menemaninya memeriksa. Setelah selesai memeriksa, Diane memberikan kartu nama jika ingin mencari rumah, tiba-tiba ada suara ketukan yang membuatnya takut, kemudian dari cermin muncul wajah wanita seram dan Abner langsung mencekiknya. White menemui Robbie, kemudian Robbie mengatakan alasan kenapa polisi tidak memeriksa karena pria itu seorang polisi dan melihat seragamnya, pria itu bernama Abner Honeywell. Alasan Robbie ke rumah itu untuk mengambil bola yang dia lempar untuk menakutinya agar segera menyerahkan diri dan bisa mendapatkan uangnya. White mengatakan kalau Britt sudah melaporkan semuanya ke polisi, kemudian mereka mencari Britt. Britt dan Lolly memasuki rumah Baldwin. Suasana begitu mengerikan, beberapa kali mereka dibuat terkejut oleh beberapa orang-orang dari belakang Abner melihat mereka. Abner mendapat pesan dari rekannya tentang siapa pemilik sidik jari tersebut, lalu detektif Squares melihat Abner dan bertanya apa yang dilakukan di sini. Abner memberikan alasan sedang bekerja tapi detektif tidak melihat ikat pinggangnya, Abner merasa seperti diikuti. Detektif mengatakan kalau Abner 3 minggu lagi akan pensiun, semua orang menyukaimu, tapi aku tak pernah percaya padamu. Lalu Abner kembali memakai topengnya dan memukul Squares, kemudian mengambil kapak dan membunuhnya. White dan Robbie sekarang menuju rumah Baldwin, sedangkan saat sibuk melihat-lihat, Britt dan Lolly terpisah. Lolly ketakutan dan mencari Britt, untung Lolly bertemu dengan kakaknya di depan, sedangkan Britt juga panik mencari Lolly. Saat Britt melihat Robbie bersama White, Britt marah, tapi Robbie bertanya kepada siapa menceritakan soal pembunuhan. Setelah Britt memberitahunya kemudian mengajak White untuk pulang dan meminta Robbie jangan mengikuti mereka. Di rumah, Britt mendapat surat yang berisi tentang beasiswa. White juga tak sabar ingin pergi dari sini dan berharap akan mendapatkan beasiswa bisbol. Saat membuka surat itu, ternyata Britt diterima dan pacarnya mengajaknya bertemu. Kemudian Britt meminta izin kepada White untuk mengajaknya kemari. White yang sedikit cemburu memberikan izin pacarnya Britt datang. Britt mengundang Rick untuk datang karena dia tak bisa keluar karena ibu mereka sedang lembur, lalu disetujui oleh pacarnya. Di rumah Robbie, ada yang mengetuk rumahnya, Robbie meminta Ajay untuk mengabaikan dan jangan dibuka, tapi Ajay tetap keluar dan langsung membuka pintunya. Abner ingin bertemu dengan Robbie karena ada sesuatu yang ingin ditanyakan karena melanggar hukum, tapi Ajay tak mengizinkannya tanpa surat perintah. Saat Robbie kabur, Ajay mencoba menahan Abner tapi dipukul sampai jatuh.
Ajay akan menuntutnya tapi Abner malah kembali dan mematahkan jari-jarinya. Abner bertanya di mana Robbie sambil menodongkan senjata dan Ajay akhirnya memberitahukan kalau dia berteman dengan White. Lalu Abner memukulnya sampai pingsan. Di ruang kerja ibunya, White mencari informasi tentang Nathan Nock dan menemukan informasi mengejutkan kalau Abner Honeywell adalah Nate Nock. Sedangkan Britt bersiap-siap di kamarnya dengan pakaian yang seksi untuk menyambut pacarnya Jack. Saat mendengar ada yang masuk ke kamarnya, lalu dia bergegas menuju ke ranjangnya. Waktu membuka ternyata itu orang lain. Britt yang ketakutan berteriak dan berusaha kabur. Loli terkejut mendengar teriakan Britt. Abner langsung menyetrumnya sampai pingsan. Kemudian dia memeriksa semua ruangan. Loli yang melihat karena pintu kamarnya terbuka langsung bersembunyi. Loli kembali melihat tapi langsung dibawa oleh kakaknya untuk bersembunyi. Abner bertanya di mana mereka. Britt mengatakan kalau mereka dibawa oleh ayahnya pergi. Lalu Abner menarik Britt menuruni tangga dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil, sedangkan White menyuruh adiknya menghubungi polisi. White mencoba mengejarnya dan bertemu dengan Robbie, lalu mereka berdua pergi menuju ke rumah tua itu. Mereka masuk terpisah, Robbie lewat belakang dan bertemu dengan Ajay yang akan ikut membantunya. White yang masuk mencarinya sambil mengatakan kalau mereka telah mengurungnya di rumah sakit jiwa dan kau pelaku kebakaran itu serta membunuh semua orang. Abner Honeywell yang meninggal bukan kau, karena kau si kecil Nate Nock, lalu di belakangnya sudah ada Nate. Waktu White melihat langsung memukulnya dan membuat Nate terjatuh, saat akan memukulnya kembali, Nate langsung menyetrumnya dan memukul White. Robbie dan Ajay berhasil menemukan Grace yang hilang, dan membantu melepaskan ikatannya. Sedangkan di tempat lain, Britt dan Diane ibunya White diikat. Nate meminta Britt menonton filmnya dengan diancam pisau di lehernya. Britt yang menonton seperti terhipnotis. White yang menuju ke ruang bawah, sambil berteriak nama Britt, Nate sudah menodongkan pistol dan berkata kalau kau hanya tahu rasanya memiliki seorang ibu yang hidup dalam dirimu. Dia tahanan dari semua filmnya dan ibuku menyuruhku memberinya makan, jika aku suapi ibuku, dia akan melepaskanku, jadi jangan salahkan aku. Karena dia pelacur. Lalu Diane langsung menyerang Nate, dan dipukul oleh White dengan tongkat. Itu membuat Britt menjadi sadar dari hipnotisnya dan ruangan mulai terbakar. Ibunya meminta White melepaskan Britt dan membawanya ke atas sedangkan Diane menembak Nate yang berusaha bangun. Dari mulut Nate keluar asap hitam dan muncul wajah Nathan Nock yang berteriak. Itu membuat semuanya terkejut. Mereka semua langsung keluar dari rumah itu. Polisi mulai berdatangan, Loli langsung memeluk ibu dan kakaknya. Robbie menemani White dan bertanya apa baik-baik saja, lalu di mana Britt. White dan Robbie bingung Britt menghilang, lalu pergi mencarinya, ternyata Britt berada di kamar Nettie sambil berdandan, kemudian mengeluarkan buku hitam milik Nettie. Saat mendengar teriakan dari White dan Robbie, Britt perlahan-lahan bersembunyi di bawah ranjang dan film pun selesai.